Mulusnya mana, Pak? Lebak Bulusnya apa ya namanya ya? Itu PDK ya. Karangtengah, Pas. Karangtengah. Oh enggak, dia dekat dari situ. Karangtengah. Dekat. Oh, dekat belakang stasiun LRT, MRT. Ya, enggak ya jalan rayanya sih Jalan Raya Lebak Pasar Bulus Jumat. nomor 2. Persis tikungan Adiaksa ya. Oh, Iya. Oke, kamu baik, yuk. Kita Oke. mulai sekarang. Siap ya? Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua, para penggiat UKM dari seluruh Indonesia, karena tadi saya bincang-bincang sudah ada juga dari beberapa daerah ya, yang bersemangat dalam mengikuti acara ini. Selamat datang untuk Profesor Indra Uno. Selamat siang juga Sekjen kita, Bang Heri, yang terlihat makin kekar dan makin terlihat jantan. Alhamdulillah siang hari ini sore hari ini kita akan mendengarkan paparan terkait dengan bagaimana kita menyambut era new normal. Seperti kita ketahui ya, masa pandemik ini sudah kita jalani sekitar 4 bulan, mulai awalnya Februari, dan mulai dampaknya kalau saya sendiri di restoran itu sudah mulai agak berat itu di Maret ya. Maret makin mengkeret, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang ini Juni sudah mulai agak naik ya, karena memang dari pemerintah kita sudah melihat sudah ada beberapa pelonggaran-pelonggaran. Mall juga sudah mulai dibuka di Depok ya, kemarin saya lihat di Depok sudah dibuka, di Bekasi juga udah buka, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu stimulus bagi kita para pengusaha, para UKM untuk bisa up kembali, bisa naik kembali. Dan ini menjadi momentum bagi kita untuk mempersiapkan itu. Jangan sampai ketika masa pandemik ini berakhir dan juga kembali ke kenormalan baru ya, yang nggak berakhir memang, tapi ada kenormalan baru, kita tidak siap. Untuk itu hari ini, sore ini akan ada bahasan spesial bagaimana kita menghadapi dan juga mempersiapkan serta melihat apa saja sih usaha-usaha atau peluang-peluang yang bisa kita ambil di era new normal ini. Dan kita sudah bersama pembicara yang luar biasa, co-founder OKOC, Profesor Indra Uno. Assalamualaikum Profesor Indra Uno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, udah kayak Bapak Ustadz. Juga Pak Sekjen. Halo Pak Sekjen. Siap, terima kasih. Ya, Pak Sekjen Heri yang membersamai kita pada sore hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke paparan, kita akan mendengarkan sambutan dari Sekjen kita, Sekjen OKOC, Bang Heri. Apa sih OKOC dan apa kegiatan-kegiatannya dan bagaimana OKOC mempersiapkan kita dalam menghadapi new normal ini. Buat Bang Heri, silakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ubay. Kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Indra, izin Prof, kita mengawali Prof. Ya, siap. Dan kawan sekalian, Indra, pada sore hari ini kita ada batch yang pertama ya untuk perilaku konsumen di era new normal pada hari ini. Salam dari Ketum IIM, mewakili saya beliau. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian bisnisnya sehat, orangnya juga sehat. Amin. Nah, kalau kita lihat memang kalau di OKOC kan jelas bahwa mudah-mudahan, Prof, kalau saya lihat pesertanya udah kenal dengan 7 pas, nah OKOC gitu. Bahwa OKOC adalah gerakan sosial penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Ada 7 pas, 7 pasti akan sukses dari mulai pendaftaran, pelatihan, pendampingan, kemudian perizinan marketing, pemasaran, kemudian pelaporan keuangan, sampai dengan nanti adalah akses permodalan. Nah,
Nanti di kupasnya itu aja, karena kita bahasnya tentang perilaku konsumen, saya sedikit akan bicara kejadian-kejadian di perilaku konsumen yang mungkin nanti akan didalami lagi sama Prof. Indra ini. Memang nggak lucu ya, kalau di sekarang ini, di new normal ini, orang butuh, kondisi sekarang itu ada yang kayak mendadak, kemudian ada yang dia itu babak belur dengan drastis gitu. Itu kejadian luar biasa. Kemarin pas bulan Maret, OKOC melakukan survei dengan para komunitas kita ya. Dari beberapa ketua komunitas, kita share itu. Bagaimana dampaknya COVID ini terhadap anggotanya. 70% itu down semuanya. Dan mereka banyakkan itu kerja di pariwisata, kemudian di kuliner, kemudian dia ada di pertokoan. Habis itu semuanya dimakan oleh COVID-19 ini. Nah, tetapi ada yang lainnya gitu, bahwa ternyata orang-orang yang dia punya misalnya sembako naik gitu. Sembako naik, jualan vitamin naik, jualan jahe naik gitu, madu naik. Jadi ada hal-hal yang memang naik. Di sisi lain adalah fall, jatuh, di sisi lain tuh rise gitu, naik gitu. Nah, nanti kita akan dengarkan satu paparan dari Prof. Indra. Mudah-mudahan kita bisa merangkum seluruhnya, kemudian kita manfaatkan benar apa yang disampaikan Prof. Indra nanti. Nah, ada beberapa perilaku positif catatan saya. Salah satunya adalah bahwa konsumen itu sekarang udah sadar sehat gitu. Jadi kemana-mana pakai masker sekarang ini. Nih, saya meskipun di taman, saya udah pakai masker nih sekarang ini. Nggak bisa ini ngilangin masker. Karena di mall nggak boleh masuk juga sekarang. Ditembak kepalanya, ya, ukur suhunya. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Pakai hand sanitizer. Kita bawa kemana kita bawa. Meskipun kadang dipakai. Kita makan baru pakai hand sanitizer. Tetapi budaya ini menjadi muncul gitu. Kemudian kita lebih canggih lagi dalam online. Jadi gadget menjadi bagian penting dalam kita melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, saya kira kisi-kisi yang nanti akan disampaikan sama Prof, bahwa ternyata kita lebih efisien, kita lebih bisa saling bantu, lebih peduli. Sekarang kita lebih suka beli tetangga daripada yang lainnya. Bahkan kita itu menawar barang itu malu kita ini. Dulu kalau ibu-ibu ada tukang sayur, ditawar sampai nangis tukang sayurnya. Sampai nangis, benar-benar ditawar sampai brutal banget gitu. Kasihan juga. Sekarang nggak nawar gitu. Kemudian uang kembalian nggak mau juga kita terima juga sekarang ini. Daripada kena COVID, mendingan udah deh bang, bawa aja deh bang gitu. Artinya ada selain efek-efek yang negatif, ada perilaku konsumen yang positif. Nah, pulang-pulang nanti mudah-mudahan bisa Prof sampaikan kawan-kawan sekalian sedikit tentang OKOC. Mudah-mudahan bahwa OKOC sekarang sudah ada 110 penggerak yang bergabung di OKOC. Silakan nanti bisa bersinergi dengan semuanya, punya peluang yang besar, kita sama-sama maju, dan harapannya setiap para penggerak yang tergabung dalam OKOC, dia lebih besar sendiri, OKOC sendiri gitu. Jadi kalau misalkan penggeraknya maju, maka OKOC akan jadi besar juga gitu. Tapi pada saat penggeraknya nanti turun, ya pengurusnya juga capek juga nanti untuk ke sana. Makanya harapannya momentum seperti ini, webinar yang dilaksanakan oleh baik itu event, direktur event, ataupun nanti direktur kewilayahan, direktur penggerak, kita sama-sama ikutin bersama, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita berikan nanti buat para penggerak kita. Jadi saya cukup sekian sementara, Bang Ubay, saya kembalikan. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan paparan dari Prof. Indra, kita simak, nanti kita perdalam dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih Prof, dari saya Prof. Lanjut Bang Ubay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih JN Heri Marjanto. Ya, tadi ada 3 pesan paling enggak. Pertama, ada naik, ada turun. Jadi yang turun nggak usah khawatir karena ada masa-masanya naik juga. Lalu adanya tantangan, juga ada peluang, dan adanya budaya baru. Budaya baru inilah yang harus kita persiapkan ya, sehingga kita bisa menghadapi new normal dengan lancar. Nah, apa saja sih new normal itu dan bagaimana kita mempersiapkannya? Profesor Indra Uno akan membahasnya secara detail. Silakan Profesor untuk melanjutkan. Terima kasih.
Oke, thank you Kang Ubay, thank you Jen. Salam, assalamualaikum buat semuanya dan selamat sore. Kita jumpa lagi. Oke. Sekarang lagi live Facebook fanpage. Coba ya, saya ketik dulu nih. Fanpage OKOC fanpage page OKOC. Mau tahu juga nih fanpage OKOC isinya apa? Oke. Nggak ada. Kirimin linknya dong, Vic. Biar ke WA aja, ke WA biar saya bisa klik. Oke, saya screen sharing ya. Bentar. Screen sharing. Kang Ubay bisa dilihat slide-nya? Bisa, Prof, kelihatan jelas. Suara oke? Suara oke. Cek. 1, 2, 3. Mantap. Oke, kita mulai ya. Ini yang saya tayangkan ini sebagai pemicu untuk diskusi nanti. Tapi sayangnya saya nggak bisa lama. Diskusinya mungkin hanya 1 round pertanyaan gitu ya. Tapi nanti saya akan berikan nomor WA dan Instagram saya supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Tadi yang dikatakan oleh Sekjen benar banget, dan sebagai seorang penulis beliau dan juga pemikir menuliskan pemikirannya atau menyampaikan pemikirannya dengan mendalam, dan Kang Ubay juga sebagai volunteer luar biasa di OKOC ini bisa bantu teman-teman supaya kita produktif dalam membuat yang namanya webinar seperti ini. Oke, ini cukup banyak, tapi saya nggak akan bahas satu-satu, saya akan lewatin karena ini hanya jadi sebagai pemicu diskusi kita. Nah, kalau saya sih nyebutnya bukan new normal, tapi new abnormal. Karena kalau udah normal berarti kita udah pernah sebelumnya kan, udah pernah terbiasa. Tapi apa yang kita alami itu sesuatu yang kita belum terbiasa. Jadi new normal digantinya new abnormal gitu. Baru dan belum terbiasa. Nah, ini mempengaruhi teman-teman udah ngerasain 3 bulan terakhir ini bahwa bisnis kita ada yang porak-poranda, ada yang tutup toko, ada yang yang beradaptasi dan mencengangkan, tetapi walaupun 70% itu pendapatannya menurun di antara teman-teman pelaku UMKM, tetapi ada yang melaporkan 20%-nya melaporkan stabil-stabil aja tuh gitu ya. Pemasukannya stabil, terus yang tadi dikatakan oleh Sekjen 10%-nya atau kurang dari 10% itu malah meningkat. Ya, jadi yang namanya peluang itu memang selalu hadir dengan setiap tantangan yang kita hadapi. Oke. Sorry. Next. Nah, sekarang kita mulai menukik kepada topik kita. Perilaku konsumen berubah nggak sih? Ternyata ada beberapa perubahan yang cukup mendasar selain yang tadinya tatap muka menjadi melalui daring atau online. Ya, jadi kita lihat bahwa ada lagi hal-hal yang perilakunya berubah. Ini berdasarkan suatu hasil riset. Jadi yang saya tampilkan ini
mengacu kepada satu referensi. Mudah-mudahan sih referensinya tertulis. Kalau nggak tertulis nih nanti saya. Oh ya, ini Kang Ubay, ini boleh dibagi-bagikan. Silahkan dibagikan dan bebas untuk berkreasi dari materi ini. Boleh dibaca-baca, boleh disebarin juga dan seterusnya ya. Baik, ya, jadi nggak usah khawatir kalau terlewat di halaman-halamannya, nanti bisa di review atau dilihat lebih lanjut sekali lagi. Gaya hidup di rumah aja, itu saya sepertinya menemukan suatu pola kehidupan saya pribadi gitu ya, yang benar-benar baru dan ternyata efektif plus efisien hasilnya. Ya, contohnya kemarin biasanya kalau di perusahaan itu rapat umum pemegang saham itu semuanya harus hadir dan acaranya super formal, bicaranya juga super formal. Sekarang ternyata udah bisa dilakukan melalui daring, ya online. Ini adalah suatu breakthrough di mana tiba-tiba kita nggak perlu pergi ke tempat rapat umum pemegang saham tersebut. Nah, ini untuk yang saya bicarakan itu adalah untuk perusahaan terbuka ya, perusahaan yang sudah listing di pasar modal. Kemudian kita lihat bahwa kebutuhan dasar manusia itu ya nggak jauh-jauh dari kesehatan jiwa raga, keamanan, makanan, pakaian gitu ya. Itu sangat-sangat benar. Sekarang semuanya virtual. Kalau saya bilang semuanya itu berarti sebagian besar. Yang tadinya kita dagang 70% itu tatap muka, sekarang 70% itu virtual. Dan yang menariknya, karena kita berada di dalam kesusahan, kesulitan ini bareng-bareng, yang namanya solidaritas, rasa sosial, rasa empati di antara kita itu saya melihat pertumbuhannya luar biasa, dan itu ukurannya dari aktivitas maupun komunitas-komunitas yang memfokuskan diri pada aktivitas sosial, ya, aktivitas yang tidak mengharapkan imbal jasa rupiah sedikit pun. Ya, ini saya lihat salah satu yang perubahan mendasar. Nah, ini di sini ada, saya akan besarkan, nanti akan saya bahas satu-satu secara cepat aja. Ada perubahan besar. Yang pertama itu gaya hidup di rumah aja. Ya, yang barusan itu isinya ya mobilitas berkurang, belanjanya melalui daring, pesan antar makanan, jadi nggak makan di tempat, terus mulai banyak kegiatan masak di rumah, makanan beku, dan seterusnya yang saya akan bahas ya. Jadi itu sebagai gambaran aja. Nah, gaya hidup di rumah aja. Yang jelas, saya di kendaraan saya isi bensin full 3 bulan terakhir itu baru sekali. Bayangin aja. Biasanya seminggu sekali itu harus isi bensin. Sekarang baru sekali isi bensin full. Full tank maksudnya ya. Full tank itu luar biasa tuh. Pengiritan yang signifikan menurut saya. Dan dalam kondisi seperti ini ada dampaknya, ya, sesi transportasi umum turun. Ya, kalau saya lihat dari ini hasil survei ya, 80% yang disurvei itu menghabiskan 80% waktunya di rumah, ya, di rumah. Surveinya ini
di kota besar dan kota kecil juga di seluruh Indonesia. Jadi hampir 80% di rumah, terus 30% itu banyak nonton TV, terus 40% mengatakan lebih sedikit atau mengurangi makan di luar, lebih banyak bikin makanannya sendiri. Ya, jadi ini yang terjadi. Nah, ini peluangnya luar biasa nih. Peluangnya terbuka besar ya, untuk misalnya makanan dan makanan-makanan yang relevan. Tadi makanan sehat, suplemen sehat, jamu-jamu. Ya, jadi itu salah satu contoh. Terus kalau di rumah terus berarti rumahnya lebih sering berantakannya daripada beresnya. Alat-alat kebersihan atau obat-obatan kebersihan di rumah itu juga lebih meningkat. Ini barusan ada pertanyaan, saya sambil jawab juga ya. Bagaimana meningkatkan laundry kiloan agar meningkat? Kalau laundry kiloannya bisa membandingkan antara nyuci sendiri di rumah dan laundry itu waktu nilai ekonomisnya berimbang, orang pasti milih yang lebih sedikit repotnya. Ya, jadi pergunakan kesempatan ini juga untuk membandingkan apa yang kita kerjakan terhadap kalau dikerjakan sendiri di rumah. Ya, misalnya kalau di rumah lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk mencuci dan seterusnya, listrik naik, sabun naik dan seterusnya. Sementara kalau sabun, kalau kita kan belinya cenderung volumenya sedikit-sedikit. Kalau laundry kiloan belinya kan banyak, bisa volume. Dan kalau beli volume itu harganya jauh lebih ekonomis ya. Ini mobilitas yang akhirnya menyebabkan waktu kita tersisa lumayan, ya, lebih banyak dan bisa dipakai terhadap hal-hal yang produktif. Ini contoh ya, industri apa aja yang naik dan industri apa aja yang turun. Yang naik, ya saya fokus di yang kan naik belanja online, e-commerce, antar barang, logistik ya, pesan antar, terus remote working atau kerja dari rumah, media, telekomunikasi, dan seterusnya ya. Olahraga juga di rumah atau dekat-dekat di rumah, nggak jauh-jauh lagi. Yang jatuh nih, penginapan, pariwisata, penerbangan, meeting-meeting gitu, terus bioskop jatuh banget, nggak ada lagi yang namanya bioskop yang buka, semuanya pindah ke rumah dan ke TV. Ya, restoran mulai terbatas, kecuali restorannya tempat-tempat yang keren gitu ya buat kita melepaskan penat. Jadi bukan di kebun di belakang rumah seperti Sekjen gitu, tapi kita pergi ke restoran yang enak. Nah, berikutnya ini udah tahu ya semua ya, bahwa kebutuhan menjadi tinggi melalui online ya. Kita zoom. Wah, belanja grocery atau kebutuhan sehari-hari aja bisa dari online nih. Lihat ini ya, tulisannya groceries. Terus jadi bahkan ke Alfamart aja menjadi bersaing dengan ke Alfamart nih. Ya, grocery, terus bahan-bahan kebersihan, bahan-bahan kesehatan diri. Ini hampir di semua sektor meningkat di belanja dari online. Dan banyak yang mengalihkan yang namanya marketing
biaya marketing mereka langsung kepada konsumen. Misalnya ditawarkan dengan free ongkir. Jadi yang tadinya pasang iklan di Facebook, di Instagram, terus dialihkan, mereka berhenti beriklan. Ini juga sama ya, pesan antar makanan, karena kemampuan memasak seseorang itu terbatas, mungkin 10 macam makanan. Begitu habis 10 macam makanan, itu udah bosen dia ya. Terus mulai coba-coba seminggu, itu beda-beda, pengen coba yang lainnya. Tadi tanya sambal. Ini berlaku ya buat laundry kiloan, sambal, terus kuliner yang cepat basi atau cepat busuk. Kalau dari yang saya lihat ya, yang paling ampuh cara memasarkannya adalah dari handphone masing-masing. Itu ada yang namanya nama-nama yang kita simpan, itu satu-satu kita jalanin, satu-satu kita tawarin. Ya, tawarin tapi personal. Personal itu artinya bukan ngeblas gitu ya, bukan nge-broadcast gitu. Tetapi satu-satu, halo Pak Ahmad, halo Bu Susi, halo gitu ya. Assalamualaikum, apa kabar, sehat hari ini? Saya ada usaha ini dan seterusnya. Kita punya promo, kita punya varian baru, produk baru dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah ujungnya itu adalah penjualan, tetapi kita melakukannya melalui silaturahmi. Perusahaan besar ya, yang punya gerai banyak di mall itu meningkatkan penjualan mereka melalui WhatsApp. Ya, melalui WhatsApp. Karena apa? Karena mall-mall tutup kan. Oke, ini udah ya, ini salah satu yang teman-teman yang barusan saya ceritain juga nih, kuliner. Nggak bisa cuman narok majang di Instagram, di WhatsApp, nggak bisa. Kita yang harus aktif menyapa, aktif memberikan inovasi, kreativitas terhadap produk-produk kita kepada yang ada di kontak list kita. Nggak boleh malu, nggak boleh bosen, nggak boleh males gitu. Setiap hari mungkin kita kirim WA minimal ke 10 orang atau ke 20 orang atau bahkan lebih. Ya, kalau punya kemampuan itu. Di jadwal tiap pagi, tiap siang, tiap sore itu kita sapa orang-orang. Kalau sapa bosen dengan barang kita, ya kita bisa kasih hadis, quote-quote dan seterusnya gitu ya. Ya, sesuatu yang bermanfaat positif. Ini masak di rumah berarti peluang terbuka untuk yang supply tadi kata Sekjen, sembako dapur, sembapur gitu ya, dengan harga-harga bersaing, dan bisa juga kerjasama dengan para pedagang yang sudah ada. Jadi kita berkolaborasi, bukan kita saling bunuh, tetapi kita saling kolaborasi. Masak di rumah ini bumbu-bumbunya, alat-alatnya, dan seterusnya juga menjadi peluang karena konsumsinya akan lebih tinggi memasak di rumah. Resep-resep, udah itu terus video-video singkat mengenai gimana membuat makanan yang enak dan bergizi dan sehat untuk masa pandemi ini. Nah, kalau anak-anak sekarang nih, milenial nih, kalau disuruh masak mendingan beli gitu ya. Tapi ini adalah peluang juga. Ya, peluang gimana caranya kita mengedukasi dan mengundang dan membuat produk yang mudah buat para milenial untuk disiapkan. Bukan sekedar beli frozen food. Nah, ini dia frozen food. Frozen food ini jadi naik. Kenapa? Bisa jadi makanan utama kalau harganya masuk. Misalnya contoh kita bekerja sama dengan salah satu frozen food supplier, itu sekali makan 30.000. Tapi lumayan kan kalau dipikir-pikir, kalau 3 kali makan jadi 100.000. Daripada 100.000 gitu, mendingan kita mulai mencampur antara
frozen food mungkin bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, bisa seminggu sekali sebagai pembeda cita rasa kalau makan di rumah biar nggak bosen. Nah, ini yang dibekukan bisa dari makanan cilok, bisa somai, bisa sate, bisa macam-macam. Ya, yang jadi bukan makanan utama ya. Kalau makanan utama kan tetap nasi dan seterusnya. Oke, itu peluang. Nah, ini Omni ini artinya banyak channel. Ya, jadi bukan cuma online, tapi offline tetap juga harus kita nggak boleh tinggalkan. Ya, sambil kita ingat yang namanya kita jualan itu tujuannya bukan hanya jualan terus ada uang masuk, tetapi setiap pelanggan itu punya data. Ya, punya nomor telepon, punya kesukaan, punya hal-hal yang mereka butuhkan. Itu semua kita dengan rajin seperti kita mencatat keuangan. Kita tulis gitu. Si A senangnya ini, nomor teleponnya ini, dan seterusnya. Apa aja yang dia butuhkan, mungkin saya bisa tawarkan lebih dan seterusnya. Jadi ini menjadi multi channel. Oke, ini contohnya ya. Kalau Lazada kan dari luar pakai Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Ya. Nah, ada lagi cara lain nih. Daripada jual ketengan, mendingan kalau dia udah sering beli ke kita, terus kita tawarkan aja. Mau nggak berlangganan? Berlangganan tuh artinya dia punya nilai lebih lah. Informasi pertama, terus harga diskon lebih besar, dan seterusnya. Jadi ini bisa sesuatu yang kita eksplorasi. Oke. Nah, ini buat yang gede-gede nih. Buat yang gede-gede, kalau mau masuk TV nasional, ya, contoh RCTI dan seterusnya. Tetapi yang kita bicarakan di sini, TV juga bisa TV channel kita sendiri. IG Live itu bisa jadi TV. Terus FB Live itu juga jadi TV. Terus YouTube Live itu juga jadi TV. Dan bisa kalau kita bilang, wah kita nggak tahu tuh caranya gimana tuh. Ya udah nebeng punya teman aja berkolaborasi. Atau nebeng punya anak kita yang milenial, yang lebih keren dan lebih ngerti gitu ya mengenai masalah digital ini. Oke, nah berikutnya adalah tadi ya di rumah aja masak sendiri itu aktivitas yang dilakukan. Tapi ada juga DIY ini do it yourself. Jadi yang tadinya minta tolong orang lain gitu kita bisa menjalankannya sendiri, misalnya benerin pipa-pipa di rumah gitu ya daripada panggil, atau bersihkan talang rumah, atap rumah dan seterusnya gitu. Nah, ini bisa juga menjadi sesuatu yang kita bisa bikin caranya melalui TV atau channel-channel YouTube, FB, Instagram, atau WhatsApp video aja cukup ya. Jadi kalau nggak mau ke sana. Oh, ini ada yang nyoret nih, bukan saya nih. Nggak tahu siapa yang nyoret. Jadi nggak bisa hilang. Tempat kerja ya, work from home itu udah diuji coba selama 3 bulan itu mampu menggantikan kita bekerja di kantor masing-masing atau di tempat kerja masing-masing, dan ini yang membuat jadi efektif, efisien, dan terbuka peluang. Ya. Nah, ini dia nih, gara-gara di rumah terus, yang namanya menjaga kesehatan, berolahraga jadi ada waktunya, baca buku juga ada waktunya, belajar juga ada waktunya. Karena apa? Karena kita nggak kemana-mana kan. Nah, jadi ini menjadi pola gaya hidup para pelanggan-pelanggan kita yang berubah.
ya, yang tadinya mereka harus pergi ke satu tempat untuk belajar, untuk olahraga, untuk mencari ilmu dan lain sebagainya, ini cukup di rumah aja, dan ini membuka peluang untuk kita memberikan jasa-jasa yang memenuhi kebutuhan ini. Ya, oke, itu aja sebagai pengantar diskusi dan pertanyaan. Tapi last slide, ini silakan di screen share kalau yang belum punya. Itu WhatsApp saya, ya, dan itu Instagram saya @indrauno. Silahkan silaturahmi terus. Saya yakin dengan silaturahmi Allah berikan janjinya, yaitu diperluas rezekinya, rezeki kita juga diperluas, dan saya juga dong. Jadi kalau yang belum follow Instagram saya, dan kalau mau di follow back tinggal bilang follow dong. Tinggal DM bilangnya, biar gampang passwordnya, biar nggak kecampur sama yang lain. Kang Ubay, OKOC fallback dong, gitu ya. Wih, mantap. Kang Ubay, OKOC fallback dong. Gitu. Jadi kalau bilang OKOC aja, tadi saya ada webinar yang lain, nanti bisa kecampur-campur. Jadi saya tahu dari webinar yang diadakan oleh Kang Ubay. Oke, saya cukupkan sampai situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Prof. Indra. Tadi banyak sekali inspirasi ya. Saya sendiri merasakan ya bahwa di COVID ini masyarakat empatik itu memang meningkat tajam ya. Kemarin saya bikin program di rumah makan saya, itu terkumpul lebih dari 50 juta untuk program berbagi. Jadi hampir setiap hari saya bikin program berbagi, dan itu dari sumber uangnya itu dari para donatur yang luar biasa, dan juga sampai diekspos ke beberapa media, ada Kompas, ada Republika. Jadi ini ya, di balik kesulitan tentu ternyata banyak orang yang memang empatik, ingin berbagi, ingin share ke yang lain ya. Dan juga tadi ada beberapa poin sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya WhatsApp, kita juga punya kontak-kontak banyak, silakan itu bukan di broadcast ya, tapi one by one diadakan pendekatan secara personal dan yang lainnya. Nah, sekarang mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang mau bertanya, silakan. Dan kita juga menginformasikan bahwa sesi ini akan ada 2 sesi ya, karena cukup panjang ya pembahasannya, sehingga nanti selain sesi ini akan kita bikin lagi 1 sesi berikutnya. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Saran untuk dari Natasha. Tadi sudah oke, sebentar. Mbak Elva. Oke, Mbak Elva, silakan Mbak Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Indra, saya Elva yang cantik jelita dari OKOC. Mbak Elva, luar biasa. Iya, kagum ya sampai wih begitu. Amin. Luar biasa. Bang Indra, beberapa presentasi Bang Indra yang lalu, beberapa webinar saya ikutin, itu permintaan konsumen terhadap barang-barang pelengkap kayak earphone gitu ya, yang melengkapi elektronik itu kan meningkat ya. Nah, terus frozen food juga meningkat. Tapi di sisi lain pendapatan itu kan nggak meningkat ya. Pendapatan UMKM itu mereka ada yang menurun drastis dan sebagainya. Kalau sayur-sayuran udah pada rajin itu orang-orang ya nanam di rumah gitu kan.
ada yang udah nanam sawi, nanam apa gitu, nanam cabai, nanam apa. Nah, ini perilaku-perilaku ini kalau misalnya kita lihat apakah ada apa ya yang mau tanya itu. Kalau misalnya ini perilaku-perilaku ini saya berpikir gini, dengan orang-orang yang permintaannya meningkat, pendapatannya berkurang, berarti kan kita berpikir solusi. Bagaimana mereka punya pendapatan yang meningkat atau minimal pengeluaran mereka diminimalis lah gitu ya, diminimalis dengan bercocok tanam sendiri. Nah, kami kayak dari OKOC STI ini punya pikiran memberi pelatihan urban farming buat para UKM gitu ya. Nah, cuman pelatihan ini kita pasti kasihnya daring juga online gitu ya. Nah, menurut Profesor Indra Uno itu gimana itu? Apakah ada pengaruh yang signifikan ya terhadap misalnya pelatihan itu nantinya yang akan kami berikan gitu. Sementara pelatihan juga kita memakai orang-orang yang biasa melatih di Trubus. Mereka mendekati kami, dia bilang, Mbak Elva, sekarang udah ada OKOC STI ya, petani ya gitu. Saya nggak mau lagi jadi narasumber di Trubus, dia bilang gitu. Saya mau jadi narasumber di OKOC STI gitu. Nah, tapi kan itu pasti ada rupiah yang harus dibayar sama peserta ya, karena seorang narasumber kan juga perlu dibayar kan, Prof, untuk mereka karena mereka juga sekarang ini pendapatannya para trainer itu ya dari daring gitu, dari online gitu. Gimana ya Prof ini menurut pandangan Profesor, jadi program ini bisa saya jalanin kira-kira perlu sarannya gitu. Makasih Prof. Siap. Ini saya jawab satu-satu, Kang Ubay, atau 2-3 sekaligus? Pak Moderator. Maaf, Ibu Natasha, tadi ada satu lagi yang angkat tangan, Ibu Natasha. Silakan. Siap Kang Ubay. Siap. Ya. Mangga. Nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya dari OKOC Atma Jogja. Ini mau tanya nih ke Prof Indra. OKOC kan sangat identik atau sangat dikenal oleh masyarakat saat Bang Sandi nyalek waktu DKI ya, Prof ya. Dan OKOC menjadi lebih banyak dikenal. Nah, saya beberapa kali menawarkan OKOC ke teman-teman. Banyak yang bertanya, apakah OKOC ini kayak underbow-nya, maaf, dengan Gerindra, karena sekarang kan lagi ramai tagar tenggelamkan Gerindra, lupakan Gerindra di Twitter ya, Prof. Jadi mohon arahannya kira-kira seperti apa, karena memang di websitenya saya lihat tidak terlalu jelas, maksudnya tidak secara eksplisit disampaikan bahwa ada koneksi dengan Gerindra, tetapi memang sosoknya Bang Sandi dengan OKOC Jakarta itu sangat kental. Nah, mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sasha. Ya, satu lagi, ya. Silakan, Mas. Assalamualaikum, Pak Indra. Saya mau tanya nih, Pak. Saya kan bisnisnya di bidang healthy nih. Kayak smoothies, kayak tea healthy deh, berhubungan dengan healthy gitu kan. Terus saya juga punya minuman resep kopi, pokoknya belum ada deh di Indonesia nih ya. Luar biasa. Apakah saya bisa gabungin atau enggak tuh gitu? Saya bingung itu. Saya yakin sih gabungin kopi, antara kopi dengan healthy ini. Aku kan punyanya juga smoothies, ada teh healthy, misalkan. Ya itulah dari rempah-rempah. Terus aku juga mau ngeluncurin ini juga es krim. Nah, aku punya satu menu kopi, macam-macam kopi gitu.
Apa bisa dijadiin satu sama yang healthy-nya atau dipisah gitu kan? Apa itu mencoreng yang satu sama lain atau enggak gitu? Karena kan dia berlawanan tuh antara kopi, tau lah kopi kata dokter kurang sehat, kurang bagus, ya kan? Nah itu dua konsep yang berbeda itu. Aku minta solusinya. Siap, thank you. Iya, kebetulan. Mas Trianta, Bantul. Oke, Kang Ubay. Gimana? Ya, cukup 3, Prof. Bisa langsung dijawab. Oke. Iya, ya, dikumullah. Oke, untuk yang pertama, thank you Mbak Elva yang ke Sohor itu. Masya Allah. Kemarin. Sebenarnya bukan kemarin, udah 2 bulan ini. Ibu saya kan punya sekolah kepribadian, namanya Duta Bangsa. Itu setiap kali buka kelas, itu berbayar. Mungkin 100.000 gitu ya, 100.000. Terus kalau 200.000 dapat 3 sesi dan seterusnya. Itu yang datang bukan 10-20, yang datang di atas 100. Ya, di atas 100. Jadi konsep itu jalan. Ya, dan saya lihat peluangnya bahwa misalnya tergantung audiensnya. Kalau audiensnya itu terbiasa gratis kayak OKOC gitu, bener ya Kang Ube? Ya. Jadi sesi awal gitu boleh diberikan pemaparan umum, tetapi begitu udah masuk ke skill, untuk yang naik yang lebih tinggi itu berbayar, dan berbayarnya juga sesuai dengan pasar aja sekarang. Ada yang 50.000, ada yang 75.000 dan seterusnya ya. Jadi bukan sesuatu yang zaman dulu harus datang ke tempat ratus-ratus, dulu kan harus siapin tempat, siapin makanan, siapin sound system, siapin pembicara dan seterusnya. Kalau sekarang kan tinggal klik Zoom atau Google Meet aja, beres gitu ya, panggil-panggil. Nah, jadi bisa dibikin stages gitu, dibikin tingkatan, dan tingkatan di awal umum gitu itu tidak berbayar. Bikin kolamnya dulu ya, Prof ya. Ya. Bikin kolamnya dulu ya. Iya, dan itu kan tergantung kalau emang yang di awal itu mereka terjaring dan suka, dan si pembicaranya emang mampu menjual ilmunya dengan baik, dengan pola komunikasi yang baik, tentunya dia nggak akan kesulitan untuk menjaring orang-orang untuk buka kelas selanjutnya dengan pola donasi atau berbayar. Ya, jadi itu buat Bu Elva. So silakan dicoba, dan saya udah lihat bahwa banyak yang sudah mencoba dan berhasil. Terus yang kedua Bu Sasa, alhamdulillah selama ini saya non partisan, ketum non partisan, cuman sekjen doang yang partisan. Jadi dan sekjen dari PKS tuh. Jadi dia termasuk salah satu yang menolak RUU HIP. Jadi aman ya, aman. Terus artinya bahwa oke aja bukan Gerindra gitu, Prof. Jadi itu non politik gitu. Terus kalau sekjen nakal-nakal bilang saya aja. Terus jadi intinya bahwa ini adalah gerakan sosial
penciptaan lapangan kerja. Dan saya udah komit bahwa untuk kedepannya ini inklusif terus. Inklusif itu artinya dia terbuka untuk siapa aja dan dia non partisan. Non partisan itu tidak menginduk kepada salah satu partai. Tetapi kalau misalnya satu waktu kita berjalan dengan kelompok-kelompok tertentu karena kita punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan lapangan kerja. Ya, jadi itu yang kami pegang, bahwa masyarakat Indonesia bisa dikembalikan kekuatan untuk menciptakan lapangan kerja kepada kedua tangannya sendiri dengan cara pelatihan dan pendampingan dan kurikulum yang ditawarkan di OKOC, dan kedaulatan itu bisa balik lagi ke masyarakat langsung untuk menciptakan penghasilan. Ya, jadi insya Allah itu bisa terus istiqomah, tentunya dibantu dengan teman-teman semua yang ada di sini. Yang ketiga, apakah bisa dicampur kopi dan makanan kesehatan? Kalau saya senangnya bereksperimen. Campur aja dulu, udah itu terus lihat permintaannya naik apa enggak. Terus dijual sendiri-sendiri, healthy sendiri, kopi sendiri. Bandingkan dengan kalau dicampur, mana lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Cari yang paling efektif. Karena apa? Karena dengan cara yang paling efektif itu kita bisa mendongkrak penghasilan kita. Dan jangan salah. Banyak sekali obat-obatan di Indonesia yang unsur dasarnya itu adalah kafein. Ya, kafein. Artinya apa? Kopi itu dipakai di industri kesehatan. Dia menjadi salah satu unsur yang ada di Panadol misalnya contohnya. Sorry nyebut merek. Di Paramex. Di Antangin. Jadi kopi itu dipakai untuk penghilang pusing, ya sakit kepala. Jadi daripada minum obat-obat itu mendingan suguhin kopi aja, langsung pusingnya berkurang atau bahkan hilang. Jadi sekali lagi eksperimen aja dan cari mana hasil yang terbaik. Karena seorang pewirausaha, entrepreneur itu bukan cuma jago bikin produk atau jasa, tetapi juga jago menguji proses pikirnya dalam hal menawarkan barang dan jasanya dia kepada pelanggan-pelanggannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya harus pindah ke lain tempat, tetapi kita foto-foto dulu. Foto-foto. Ya, kita foto-foto dulu. Itu Kang Heri keren banget itu, bawa payung ya, bawa payung ya, Kang Heri, enggak ya? Prof, ini kita lagi kurasi, Prof. Loh, ini ada ini, Prof. Luar biasa. Jadi kan ada kurasi, katanya kita melaksanakan kurasi juga, Prof. Wih, cakep. Oh ya, kita foto dulu. Mbak Vika? Oke, karena ada 2 slide, jadi 2 kali ya. Oke. Ya, kita tunggu yang berikutnya ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, oke siap, 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih. Dan teman sekalian, Kang Ubed, terima kasih banyak. Ya. Dan kita silaturahmi lagi dalam waktu dekat, dan kalau enggak lewat Instagram atau WhatsApp. Assalamualaikum. Halo Kapten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.